kita siapkan hati, kita kembali masuk dalam lagu pembukaan Rohmu yang Hidup. Sadar bahwa kita hanyalah debu, kita tidak layak dan pantas. Maka saat ini kita mohon agar kita dipulihkan, agar kita layak dan pantas masuk dalam ibadah tobat pada pagi hari ini. Kita naikkan lagu Hanyalah Debu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan-Mu yang mencintai dan menyayangi kami, orang-orang berdosa yang sadar dan bertobat dan kembali kepadamu. Dan akan ada sukacita yang besar di surga bila setelah kami berdosa, kami menyadari keberdosaan kami dan berbalik kepadamu. Kami menyadari juga bahwa kami jatuh dalam dosa tanpa batas usia. Dan di hadapan kami, pada kesempatan ini berkumpul para orang tua dan usia lanjut dan yang sakit. Mereka juga ingin mengambil bagian dalam memperingati, memaknai dan merayakan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus dalam Paskah kali ini. Maka semoga Engkau menjamah diri mereka, hati mereka, terutama supaya Engkau dengan penderitaan dan bilur-bilur darah dari salib-Mu menyembuhkan luka di dalam hati mereka, menghapus segala dosa dan kesalahan mereka, agar misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus yang kami rayakan dalam Paskah kali ini membuat mereka didekap kembali dalam dekapan kasih-Mu, merasa dikuatkan dan diteguhkan dalam iman, dan di usia tuanya tetap menjadi saksi iman yang militan bagi anak-anak, cucu dan keluarga serta seluruh umat. Semoga umat-Mu di paroki ini belajar dari kesetiaan mereka yang dalam kondisi terbatas dan sudah usia lanjut, juga tetap mau memberikan diri kepadamu, mempersiapkan perayaan Paskah dengan mengambil bagian dalam rekoleksi dan ibadat tobat ini. Maka kami menyerahkan mereka semua, segenap umat-Mu yang mengambil bagian dalam mempersiapkan dan mendatangkan mereka ke tempat ini, agar mereka juga penuh rahmat dan pantas merayakan sengsara dan wafat, serta kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu yang kami rayakan dalam perayaan Pekan Suci nanti. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, frater dan para orang tua yang terkasih, sekarang kita memandang salib yang ada di hadapan kita.
Dan kita membayangkan di sekitar salib ini ada para algojo. Ada orang-orang yang meneriaki salibkan dia. Tapi kalau kita dengar cerita, kita tidak menemukan di manakah rasul-rasul yang ada bersama Yesus ketika Yesus disalib. Di manakah orang-orang banyak yang waktu mereka sakit, Yesus sembuhkan. Yang waktu bahkan ada yang mati, Yesus bangkitkan. Yang waktu mereka kelaparan, Yesus beri makan. Di manakah mereka? Dan siapa yang ada di seputar salib pada waktu itu? Kalau lihat di gambar dan di cerita, yang ada di seputar salib adalah para algojo, juga Bunda Maria dan beberapa perempuan. Maria, orang yang tidak banyak omong, tapi dia bukan tidak memanggul salib Yesus. Kita lihat dalam perhentian keempat, dia beradu pandang dengan putranya. Karena dia ikut Yesus sampai dia memeluk yang terakhir ketika dia diturunkan dari salib. Maria, orang yang tidak banyak omong, tidak banyak acting, tidak banyak tingkah, tetapi setia memanggul salib Yesus. Dan jadi Katolik paling penting adalah kesetiaan mengikuti dan berada bersama. Maka orang tua yang ada adalah orang tua yang sudah tua. Tentu susah untuk datang ke gereja. Tapi ketika mereka siap untuk datang, siap merayakan Paskah dengan datang rekoleksi dan sakramen tobat, menurut saya ini sebuah kritikan dan pukulan untuk umat di Mataram yang segar, bugar, hebat, tapi rekoleksi tidak datang. Belum tentu nanti pengakuan dosa juga datang. Kenapa? Tidak ada kesetiaan, tidak ada ketaatan. Orang berpikir bahwa dia latih kor dan kor hebat itu dia sukses Paskah. Tidak. Kor Paskah tanpa kor itu tetap bermakna. Yang penting kita itu setia dan taat, ikut memaknai penderitaan Yesus, memaknai sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Di Mataram ini saya lihat orang seperti lomba tampil kor bagus, tapi rekoleksi tidak datang, pendalaman iman tidak ikut. Bapak Ibu, Natal itu perayaan iman. Saya lebih semangat berbicara di depan orang tua ini daripada di depan umat yang sombong, angkuh, merasa diri tahu semua, sudah suci dan kudus. Coba kita ingat di bagian awal setiap kali misa atau perayaan tadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Siapa yang tidak punya hati yang remuk? Tapi siapa yang menyadari bahwa hatinya sedang remuk? Menurut saya, sebenarnya sakramen tobat itu tidak lebih penting untuk orang tua. Dan karena kalau kita lihat, apa sih dosanya orang tua ini? Paling mereka kesal dan kecewa saja dengan anak dan cucu di rumah kan. Bandingkan dengan kita yang aktif di mana-mana ini. Semakin kita aktif, semakin banyak kita punya dosa kan. Karena dalam setiap keaktifan kita, pasti selalu berpeluang untuk kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga hari ini untuk orang tua yang ada, saya itu mengambil bacaan dari Yesus lambungnya ditikam, disalib. Tidak pakai bacaan yang biasanya untuk ibadat tobat. Kenapa? Menurut saya yang lebih penting untuk orang tua adalah membalut hati mereka dengan hati Yesus. Karena penderitaan yang terbesar dari usia lanjut dan kalau sudah tua seperti ini adalah lambung, makan hati, dan sakit hati. Karena banyak kemauan mereka belum tentu dituruti oleh anak dan cucu. Mungkin juga sering mereka ditinggal dan ditelantarkan. Sehingga kita pakai bacaan lambung Yesus ditikam untuk supaya darah dan air yang mengalir dari hati dan lambung Yesus itu juga membalut dan menyembuhkan hati mereka. Tapi kalau soal makan hati sih bukan hanya orang tua ya. Kita yang muda dan masih kecil juga punya banyak makan hati. Misalnya, ya, kita sama Pak Mikel, mereka ini aja makan hati. Suruh orang datang rekoleksi kemarin yang datang berapa orang. Giliran datang kor, antrian banyak dan panjang. Emang kamu pikir perayaan Paskah itu lomba kor dan festival kah? Siapkan hati dan kerohanian itu lebih penting. Jadi kita jangan terkecoh di balik pemikiran
bahwa popularitas dan gegap gempita lebih penting dari sebuah perayaan. Ini perayaan iman, ini bukan festival. Ada yang sudah mulai pikir dengan pakaiannya, dengan seragamnya. Bukan itu yang Anda tampakkan. Makanya kemarin waktu rekoleksi saya bilang apa? Tidak penting kor bagus kalau iman tidak bagus. Yang lebih penting kor tidak bagus tapi iman bagus. Tapi bagaimana kita punya iman yang bagus kalau tidak punya pengetahuan beriman? Tidak cukup jadi Katolik dengan selalu tampil action di mana-mana. Begitu diterpa persoalan, loyo dan lemah imannya. Makanya kemarin saya minta tolong satu pasutri yang punya pengalaman ketangguhan dalam mempertahankan iman ketika diterpa oleh banyak cobaan dan tantangan hidup. Dan saya pribadi juga walaupun imam, mau belajar dari cara mereka. Ada beberapa kata-kata menarik dari mereka yang kalau orang yang ikut kemarin dengan hati, pasti merasa terinspirasi. Misalnya, sampai ada ibu yang bilang, kenapa pelacur-pelacur saja yang tidak menghendaki ada anak, dapat anak yang sehat. Tapi kami ini tidak. Terus ketika orang memfitnah, kamu nikah tidak pantas dan tidak layak. Lalu mereka bilang, masa kami menikah sah, tapi dianggap pelacur. Nah, ini bagus. Dan waktu itu belum jadi Katolik. Dan yang paling menarik juga ketika anaknya sakit. Sebelum si ibu ini jadi Katolik, dia memakai bahasa dari orasi untuk menyembuhkan anaknya. Yesus, semoga bilur-bilur yang ada di lukamu membersihkan dan menyembuhkan anak ini. Sembuh. Waktu itu dia belum jadi Katolik. Nah, makanya hari ini saya merasa tertarik untuk memakai Injil ini untuk jangan sia-siakan bilur-bilur yang mengalir dari diri Yesus. Kita punya anak-anak OMK semangat sekali buat tablo. Sampai misa mereka susah ikut, pendalaman apalagi, kor juga mungkin tidak terlibat di lingkungan, rekoleksi juga tidak datang. Mereka pikir mereka sudah hebat bisa merayakan tablo. Nanti kasih tahu itu OMK. Tidak ada artinya bilur-bilur mereka kalau mereka tidak paham mengapa mereka harus buat tablo. Apa yang mereka mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ketika mereka pada saat yang sama membuat orang tua menderita, membuat hati orang tua terluka, membuat kita di pelayanan begini terluka. Apa artinya? Jadi sebenarnya seluruh peran yang kita mainkan dalam rangka memaknai sengsara, wafat dan kematian Kristus untuk kita pakai dalam hidup. Memaknai dalam hidup. Yang paling penting, Yesus tidak akan menderita seperti dahulu lagi. Tapi kita melihat banyak orang yang menderita yang di sekitar kita. Dan banyak orang yang kita lukai dan kita sakiti karena sikap kita. Dan inilah yang perlu kita maknai. Jangan sampai saya menjadi orang yang ikut menyalibkan Yesus. Membuat Yesus terluka. Mungkin juga saya menjadi orang yang mentombakin hati Yesus. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sebenarnya bukan algojo dan prajurit lagi yang tombakin hati Yesus, tapi kita sendiri. Diajak ke gereja, tidak mau. Itu kan kita tombakin hati Yesus. Disuruh berdoa, tidak mau. Itu kan kita tombakin hati Yesus. Apalagi gereja itu kan tubuh mistik Kristus. Berarti ada hati Yesus di dalam gereja. Siapakah hati Yesus di dalam gereja? Ya, orang-orang yang dipakai oleh Yesus yang punya hati untuk melayani di dalam gereja. Dan ketika hati-hati Yesus ini meminta kita untuk terlibat, tapi kita cuekin dan tidak peduli, kita sedang tombakin hati Yesus. Ketua lingkungan bilang, ayo mari ikut pendalaman APP, tapi kita punya banyak alasan. Ayo bergabung di KOR, kita punya banyak alasan. Ayo ikut rekoleksi, kita punya banyak alasan. Itu kita sedang menombakin hati Yesus. Karena menyakiti hati dari orang yang diutus oleh Yesus. Ya, termasuk kita Frater Romo ajak kamu, ayo rekoleksi, ayo ikut jalan salib, tapi kamu cuek-cuek saja.
Itu kan kamu menombaki hati Yesus, menyakiti dan melukai hati. Dan saya yakin orang tua ini, lagi-lagi, mereka tidak punya banyak dosa seperti kita yang sehat dan muda. Kalau dihitung-hitung, kita punya lebih banyak. Tapi kenapa mereka merasa bahwa mereka lebih perlu ibadat tobat untuk Paskah? Kenapa mereka merasa lebih perlu? Kembali ke masalah hati. Kita memang tidak sungguh-sungguh punya hati dan terbuka hati untuk merayakan Paskah. Maka yang paling penting adalah mari kita tidak menjadi prajurit dan algojo yang tombakin lagi hati Yesus yang sudah aman-aman ini. Dan marilah kita menimba kekuatan dari darah dan air yang mengalir dari hati Yesus yang sudah ditombakin 2000-an tahun yang lalu. Dan siapa yang akan menerima rahmat dari darah dan air yang mengalir dari hati Yesus dan yang ditombakin? Siapa? Orang yang selalu mencicipi Yesus dalam misa. Karena darah dan air yang mengalir dari hati Yesus itu tidak lagi mengalir dari salib ini. Ketika kita merayakan misa, di situ ada darah dan air yang mengalir untuk kita. Nanti kalau kamu lihat di TPE, di salah satu privasi tentang hati kudus Yesus, di situ ada kata-kata begini. Darah dan air yang mengalir dari hati Yesus itu dilambangkan oleh sakramen-sakramen gereja. Maka sakramen yang kita terima dalam gereja adalah darah dan air yang keluar dari lambung Yesus yang mengalir untuk menyelamatkan kita. Sakramen itu apa? 7 sakramen. Termasuk sakramen tobat ini. Kenapa kemudian pengakuan dosa diganti namanya menjadi sakramen tobat? Karena kita lebih melihat sakramen lebih penting daripada dosa. Karena itu pengakuan dosa paling penting bukan kita menyebut sebanyak-banyaknya dosa. Atau kita ingat semua dosa kita. Bukan. Tapi ingat setelah berdosa, seberapapun besar, banyak, dan beratnya, kita berlari kembali kepada Tuhan karena percaya Allah yang Maha Rahim mencintai kita orang berdosa. Makanya disebut sakramen tobat. Sakramen artinya tanda dan sarana keselamatan Allah hadir untuk kita. Maka melalui pertobatan kita diberikan karunia rahmat pengampunan oleh Allah. Itu lebih penting. Banyak orang berpikir takut dosanya diketahui oleh Romo. Bapak Ibu, kita tidak pernah ingat dosa orang. Dan dosa orang tidak untuk didiskusikan dan dibahas di ruang pengakuan. Mengapa kemudian kita minta kamu datang mengaku dosa, bukan membahas dosamu. Banyak orang yang datang membahas dosanya sendiri, menjelaskan dosanya sendiri. Padahal bukan itu yang perlu. Datang mengaku dosa, bukan menjelaskan dosa, bukan membahas dosa, apalagi ada yang buat refleksi atas dosanya. Bukan. Waktu rekoleksi Anda punya kesempatan untuk merefleksikan dosa itu. Di ruang pengakuan Anda punya kesempatan untuk menyebut dan mohon penitensi. Makanya tidak lama sebenarnya mengaku dosa. Sebut. Ya Bapa, berkatilah aku sebab aku orang berdosa. Setelah beberapa bulan saya tidak pernah mengakui dosa dan sekarang saya mau mengakui dosa saya. Dosa-dosa saya adalah ini. Saya sadar bahwa masih banyak lagi yang tidak saya lakukan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengetahui dan mengampuni saya. Saya mohon penitensi yang berguna untuk saya. Selesai. Tidak lama. Tapi menjadi lama dan sulit ketika kita datang untuk menjelaskan dosa. Bahkan membuat pembelaan diri di balik dosa yang telah kita buat. Padahal kita Romo juga bosan dengar kan. Jadi sebut saja lalu dikasih penitensi. Karena yang paling penting dari tobat, kita yang sadar dan berbalik kepada Allah yang berbelas kasih. Makanya ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari 99 orang yang menganggap dirinya benar. Dan orang tua kita ini yang datang menciptakan rasa sukacita yang besar di hati Allah, karena Allah itu senang lihat mereka. Setelah lemah, rapuh, dan berdosa, sadar diri dan tahu diri,
perlu datang rekoleksi untuk membaharui jiwa, perlu datang terima sakramen tobat. Itu jauh lebih membuat Allah bersuka cita daripada lingkungan-lingkungan yang tiap malam latikor berbondong-bondong, tapi tidak punya hati untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Bahkan kadang-kadang di balik kor yang kita siapkan, kita menampilkan keangkuhan dan kesombongan untuk menunjukkan siapa paling baik, siapa paling bagus. Kalau itu yang Anda kejar dari Paskah, tidak usah ikut. Ini bukan festival, ini perayaan iman. Menyiapkan iman jauh lebih penting dari menyiapkan aksesoris. Semoga orang tua kita ini menjadi simbol keterbukaan hati kita di paroki ini, bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh rahmat kerahiman Allah. Dan semoga darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang ditikam oleh serdadu juga mengalir untuk membalut hati dan luka-luka hati atau kekecewaan dan kekesalan hati dari orang tua kita ini. Semoga dengan sakramen tobat ini dan rekoleksi ini, kebahagiaan hati mereka dipulihkan. Walaupun secara fisik mungkin lemah dan sakit, tapi paling penting mereka tetap punya hati yang kuat dan teguh dalam iman dan Tuhan. Akhirnya, para orang tua terkasih, satu kata menarik yang diungkapkan oleh Yesus sebelum dia dicambuki di rumah Pilatus itu begini. Tidak ada di kitab suci, tapi ini permainan refleksi dari orang yang membuat film The Passion of the Christ. Sebelum Yesus dipukul dan dicambuki, karena sudah diadili dengan hukuman mati, dia berlutut di sebuah tempat, dia akan dicambukin dengan posisi berlutut begini. Sebelum dipukul, dia berdoa. Persis seperti di Taman Getsemani. Kalau di Taman Getsemani, ada sebuah pergulatan batin tanpa para serdadu. Yesus bergulat sendiri dengan Bapa untuk berdiskusi sepanjang malam di malam Kamis setelah malam Kamis Putih sebelum ditangkap, itu untuk mereka berdialog. Bapa bilang, kau harus menyelamatkan dunia dengan memanggul dan mati di salib. Yesus merasa bahwa itu sulit karena berat. Kemudian Yesus bilang apa? Bapa, kalau Bapa mau, biarkan piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Dan terjadilah kehendak Bapa. Beberapa saat setelah itu, pasukan yang disuruh dan sudah membayar Yudas datang menangkap Yesus. Yesus pasrah, karena itu kehendak Bapa. Dan ketika Yesus berpasrah kepada kehendak Bapa, pada saat itulah Bapa memberikan Roh Kudus kepada Yesus untuk menguatkan dia, supaya dia kuat walaupun disiksa badannya, hatinya tetap teguh dan kuat, dan dia tidak merasa itu sebagai sebuah penderitaan. Dan ketika Yesus mau dicambukin di hadapan Pilatus, dia sekali lagi mengatakan apa? Ya Bapa, hatiku sudah siap. Saya sharekan di grup itu kan. Dia bilang, ya Bapa, hatiku sudah siap. Setelah Yesus mengatakan begitu, dia dipukul, dicambuk, kemudian dikasih duri, disuruh manggul salib, dan bisa memanggul salib sampai ke Golgota. 3 kali jatuh, dipukul, diludahin, dicaci maki, itu penyiksaan yang kalau kita manusia biasa sudah mati di rumah Pilatus. Bahkan kita dengar dalam Injil pada hari ini, Yesus itu bukan mati karena ditombakin. Bukan karena ditombakin, tapi karena dia menyerahkan kembali roh itu kepada Bapa ketika berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati bukan karena disalibkan, Yesus mati karena roh itu diserahkan kembali kepada Bapa. Dan yang paling penting untuk kita adalah jaga hati dan kuatkan hati. Lalu waktu itu saya bikin caption, ternyata penderitaan itu seberat dan sesakit apapun akan biasa-biasa saja kalau hati kita sudah siap untuk menerima dan kuat untuk menghadapi. Banyak orang cepat down dan jatuh dan semakin menderita karena dia tidak siap hatinya untuk menghadapi sebuah kenyataan hidup yang pahit. Masa tua itu kalau dibayangkan pahit dan menyakitkan karena sudah tidak produktif lagi.
Tapi kalau kita punya hati yang bahagia, hati yang siap, mau kondisi seperti apapun di masa tua, kita tetap enjoy. Karena apa? Tuhan yang jaga hati kita. Itulah yang kita doakan untuk orang tua kita ini, supaya hati kudus Yesus membalut hati mereka. Tuhan jaga hati mereka, sehingga walaupun mungkin anak-anak dan cucu mungkin saja tidak peduli dan tidak memperhatikan, dan sering membuat mereka sakit lambung dan makan hati, mereka tetap percaya dengan darah dan air yang mengalir dari hati Yesus. Itulah kenapa kemudian gereja selalu membawa komuni kepada para orang tua. Jadi Bapak Ibu, gereja, frater, prodiakon selalu bawa komuni untuk orang tua, untuk jaga hati mereka supaya tetap dibalut oleh darah dan air yang mengalir dari hati Yesus melalui sakramen Ekaristi. Maka untuk yang masih hidup, jangan tidak mencintai Ekaristi. Itu adalah sakramen penjaga hati. Karena kita punya banyak persoalan dan tantangan hidup yang perlu kita hadapi dengan hati yang teguh dan kuat dan iman yang mantap. Maka kita mengambil tema iman militan di masa Prapaskah dan Hari Raya Paskah ini untuk membantu kita. Iman yang militan itu penting karena itu menjadi kekuatan yang memampukan kita menghadapi apapun bentuk gejolak, tantangan, persoalan, dan masalah hidup. Apa yang diseringkan oleh Pak Sutri Richard Dina kemarin adalah sebuah contoh bagaimana membangun iman yang teguh dan militan ketika diterpa oleh banyak tantangan dan kesulitan. Saya yakin kita semua di keluarga masing-masing punya cerita dan pengalaman bagaimana kita menghadapi aneka bentuk salib hidup di dalam keluarga. Tapi tidak usah takut, untuk itulah salib Kristus dianugerahkan kepada kita. Untuk itulah kita buat tanda salib, untuk itulah kita pakai salib, untuk itulah kita gantung salib di rumah. Pakai salib Yesus itu untuk membantu memanggul dan meringankan salib hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama frater kita akan mempersiapkan batin, memeriksa batin sebelum kita melanjutkan dengan sakramen tobat. Bapak biar hidup. Biar hidup. Ya ini dimatiin. Hah? Ini boleh dimatiin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam liturgi tobat. Kita akan menyiapkan hati dan batin kita agar kita siap dan layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kini marilah kita hening sejenak. Kita melihat keadaan diri kita, segala kekurangan dan dosa kita. Kita ingin menyesali semuanya itu dan memohon belas kasih serta pengampunan Allah, serta membangun niat yang baru untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Kita hening sejenak, kita renungkan segala macam dosa dan kekurangan kita di hadapan Allah. Apakah saya sungguh menyediakan waktu untuk Tuhan melalui doa, membaca kitab suci, maupun merayakan Ekaristi? Apakah saya cenderung melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan? Apakah saya masih kerap meragukan cinta kasih Tuhan dan penyelenggaraannya? Apakah saya sudah senantiasa mengupayakan kebaikan, berkat bagi sesama, atau justru saya menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Apakah saya masih mudah menghakimi orang lain
Apakah saya masih sering terjebak dalam ego dan mementingkan diri sendiri di hadapan anak, keluarga, dan orang lain? Apakah saya masih sulit membuka diri pada saran, masukan, dan kritikan dari orang lain? Apakah saya sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup saya? Apakah dalam pelayanan saya masih sering mementingkan diri saya dibandingkan demi kepentingan umum lainnya? Apakah saya senantiasa merindukan Tuhan yang hadir dalam bentuk sakramen? Saudara-saudara yang terkasih, kini nyatakanlah sesal dan tobat kita kepada Allah yang penuh belas kasih. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat pengampunan yang telah kami terima. Bantulah kami agar kami semakin masuk ke dalam karya keselamatan-Mu yang senantiasa membaharui hidup kami, mengobarkan semangat, serta menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kami. Semoga kami pun dapat menghidupi rahmat pengampunan yang telah kami terima dalam hidup sehari-hari bersama sesama dan alam ciptaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita mohon berkat dari Romo Eman. Ya, setelah ini. Atau mau digabung? Oh, setelah pengakuan. Ya. Mari kita mohon berkat Allah untuk kita memasuki ruang pengakuan, dan setelah itu baru kita lanjutkan dengan pengurapan niat. Tuhan bersamamu Dan bersama kita sekalian, upaya tobat kita dalam sakramen tobat. Mereka semua yang telah membantu mengarahkan dan juga memfasilitasi kita mengambil bagian dalam perayaan tobat ini, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Frater, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setelah ini kita masuk dalam sakramen tobat. Kita siapkan hati kita, ada dua ruangan di sini. Ada ngasih tau Romo Cece nggak? Ada ngasih tau Romo Cece nggak? Kembali kita naikkan pujian jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Untuk menerima yang pengharapan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu terkasih, setelah kita menerima kerahiman Allah melalui sakramen tobat, selanjutnya kita mohon agar Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus melalui minyak orang sakit yang akan diurapi kepada kita, supaya kita tetap diteguhkan dan dikuatkan oleh Roh Allah dalam menjalani hidup selanjutnya saat fisik dan usia kita sudah semakin pudar. Dan semoga dengan Roh Kudus yang disimbolkan dengan pengurapan minyak ini juga memantaskan dan melayakan kita mengambil bagian dalam perayaan Pekan Suci yang akan kita rayakan, untuk kita mengambil bagian dan mengenang sengsara, derita, kematian, dan kebangkitan Kristus yang menjadi pusat dan puncak iman kita. Seperti kata Santo Paulus, kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman kita. Dan Yesus bangkit terutama karena kuasa Roh Kudus, Roh yang menjiwai Yesus saat ia memanggul salib ke Golgota, Roh yang dikembalikan Yesus saat dari atas salib dia mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan setelah Yesus wafat 3 hari di makam, Roh itu kembali datang untuk membangkitkan Yesus, karena Bapa punya rencana untuk Yesus selama 3 hari wafat dan dikuburkan, menguburkan dosa dan maut dari dalam diri dan hidup kita dan dunia, supaya kebangkitan Kristus menganugerahkan kita hidup baru dengan terang kebangkitan. Maka mari kita sebelum diurapi dengan minyak kudus ini, kita memuji dan memuliakan Allah atas pujian syukur atas minyak. Kita menjawab, "Kami memuji Dikau." Marilah kita mengucap syukur, pujian syukur kepada Allah yang telah memberikan kita minyak kudus ini sebagai lambang kelimpahan rahmat-Nya. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia guna menolong dan menyelamatkan kami. Kami memuliakan Dikau, kami memuji Dikau. Terpujilah Engkau Allah Putra yang tunggal, karena Engkau telah menerima hidup yang hina seperti kami manusia, supaya menyembuhkan segala kesakitan kami. Kami memuliakan Dikau. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami, karena Engkau menguatkan tubuh kami yang lemah dengan daya-Mu yang lestari. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada hamba-hamba-Mu yang akan kami urapi dengan minyak kudus ini kekuatan iman, keringanan dalam penderitaannya, dan tabahkanlah hati mereka di dalam kelemahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan diurapi pada dahi dan telapak tangan, dan kita menjawab, amin. Semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan membebaskan saudara-saudari dari dosa
dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi manusia lemah seperti kami, supaya Engkau menyelamatkan semua orang dan Engkau menyembuhkan yang lemah dan sakit. Pandanglah dengan kasih sayang hamba-hambamu yang telah kami urapi dengan minyak kudus, yang ingin memperoleh kembali kesehatan lahir dan batin. Atas namamu kami telah mengurapinya dengan minyak suci. Maka kami mohon, hiburlah mereka dengan kehadiranmu, segarkanlah mereka dengan daya kuasamu, sehingga dapat memperoleh kembali kekuatannya dan mengatasi segala kemalangan, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Marilah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita kenangkan penderitaan, wafat, dan kebangkitannya dalam perayaan di Pekan Suci, mensyukuri rahmat pengampunan dan kerahiman Allah atas kita melalui sakramen tobat, juga mensyukuri anugerah Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita melalui pengurapan minyak kudus. Dengan bersama-sama Yesus berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Kasihanilah dan bantulah saudara-saudari kami, supaya dalam penderitaannya tetap setia kepada kehendak-Mu. Bersihkanlah mereka dari noda dosa, dan jauhkanlah segala kegelisahan, supaya dengan hati yang tentram, mereka dapat menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kita mendoakan 3 kali Salam Maria untuk menghormati kesucian Bunda Maria, agar Bunda Maria yang setia mengikuti Yesus di jalan salib dan akhirnya memangku putranya setelah diturunkan dari salib, juga senantiasa berjalan bersama kita dalam jalan salib hidup kita, dan ia pun memangku kita seperti ia memangku Yesus putranya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku berkat-Mu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang-orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk kerahiman dan kemurahan-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami melalui rekoleksi dan penerimaan sakramen tobat dan sakramen pengurapan minyak. Bersama para orang tua ini, juga bersama tim kerja dari BPI, PSE, juga PDKK. Semoga Engkau yang telah menganugerahkan rahmat ini, selain mengampuni dosa dan kesalahan kami, juga melayakkan kami untuk menguburkan dosa dan maut itu dalam derita dan kematian Kristus, supaya cahaya kebangkitan Kristus pada perayaan Paskah juga membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan hidup, dan menyinari kami selalu dengan terang cahaya kebangkitan bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Bapak Ibu Saudara-saudari dari tempat ini, selaku pastor paroki bersama para romo dan frater mengucapkan limpah terima kasih kepada para orang tua yang telah mempersiapkan dan merelakan diri untuk mengambil bagian dalam rekoleksi, penerimaan sakramen tobat dan sakramen pengurapan minyak dalam rangka kita menyambut dan merayakan serta memaknai perayaan Paskah yang akan berpuncak pada Pekan Suci. Namanya Pekan Suci berarti pekan kita disucikan oleh Tuhan, dan rekoleksi dan persiapan sakramen seperti ini sangat perlu untuk kita pantas disucikan Tuhan dalam perayaan Pekan Suci. Terima kasih kepada BPI, kepada PSE, Panoris dan Ibu Dice dan kawan-kawan, juga teman-teman dari PDKK yang telah mengakomodir upacara untuk orang tua dan para usia lanjut dalam perayaan hari ini, juga kepada frater. Akhirnya kita mohon berkat Allah untuk kita pantas dan layak terus mempersiapkan diri menyambut dan merayakan Pekan Suci yang akan kita rayakan nanti dengan mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa memberkati saudara. Amin. Semoga Allah Putra menyelamatkan saudara. Amin. Semoga Allah Roh Kudus menerangi saudara. Amin. Semoga Allah melindungi badan dan meluputkan jiwamu. Amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan cahayanya dan menghantar saudara kepada hidup surgawi. Amin. Semoga saudara dan semua yang hadir di sini, kita yang telah mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dan menetap atas saudara sekalian. Amin. Dengan ini, rekoleksi, sakramen tobat, sakramen pengurapan untuk orang tua kita ini telah selesai. Pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dengan berkat penutup, demikian kegiatan pelayanan ibadat tobat pada hari ini telah usai. Namun sebelumnya kita boleh foto. Dah, kasih ya. Selamat. Romo, terima Selamat. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Nah, ya. Boleh. Nah. Selamat. Melonjok. Dah. Orang tua juga. Ya, kasih ya. Kasih. Wah, bukan. Sudah. Di mana, Pak? Di mana foto? Nah. Na 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 na. Ya hati kudus Yesus, kami bersyukur untuk cinta dari hati kudus-Mu, cinta yang selalu menyinari hidup kami dalam suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kami juga bersyukur